Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bagian kelima dari pembahasan tentang keutamaan Islam. Babu wujubil istighna'i bimutabatil kitabi an kulli ma siwahu. Ini bab menjelaskan tentang kewajiban merasa cukup dengan mengikuti kitabullah dari apa yang ada dari selainnya. Masalah munasabatul babi lil kitabi. Munasabah bab dengan kitab. Kitab ini maksudnya kitab Fadlul Islam. Maka karena Islam ini telah sempurna dan Islam ini datang dengan dijelaskan oleh Allah melalui Jibril dengan menurunkan Al-Quran, maka kita cukup dengan Al-Quran. Kita tidak cukup dengan selainnya. Maksudnya kita tidak butuh dengan selainnya. Ya bukan berarti kita tidak mengambil hadis, bukan. Hadis ini penjelasan dari Al-Quran, diperintah begitu. Tapi artinya kita tidak butuh dengan selain yang dari Islam itu. Dengan ro'yu. Dijelaskan dalam Al-Quran ini, dijelaskan oleh hadis, dan itu sudah cukup. Para ulama menyimpulkannya bahwa ada sebagian itu tetap menjalankan Islam. Misalkan ada sebagian ijtihad tapi berasal dari itu. Tapi artinya tidak cukup dengan ro'yu seperti bidah yang berdasarkan ro'yu. Yang kedua, wujubul iktifa'i bil kitabi wa sunnati. Kewajiban merasa cukup dengan kitab dan sunnah. Jadi beliau ini dikatakan di sini bab tentang ihban dan bab balak. Jadi kita ada bab bahwa ini itu merasa cukup, artinya kita wajib merasa cukup gitu. Jadi jangan ngambil dari selain Al-Quran dan Sunnah. Cukup. Jadi kalau orang mengarang kitab itu harus berasal dari situ, jangan dari ngarang-ngarang sendiri. Karena kita sudah dicukupkan. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah berfirman, wa nazzalna, dan kami telah menurunkan 'alaika terhadap engkau Muhammad al-kitaba Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, penjelasan terhadap segala sesuatu. Kalau segala sesuatu sudah dijelaskan dengan Al-Qur'an, maka kita tidak butuh kepada selain Al-Qur'an. Dengan ro'yu itu, dengan ilmu-ilmu yang datang dari barat, ilmu kalam misalnya, nggak butuh kita. Kita sudah dijelaskan oleh Allah. Kalau sudah dijelaskan kita cukup terima. Yang tidak dijelaskan kita cukup diam. Begitu, kita sudah cukup. Padahal kita membahas tentang zat Allah, artinya kalau tidak dijelaskan kamu diam begitu. Kita sudah dicukupkan. Likulli syai'in, terhadap segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran ini petunjuk, maka wajib kita mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk. Warahmatan, dan Al-Quran ini sebagai rahmat, kasih sayang kepada kita. Wa busyra lil muslimin, dan Al-Quran ini sebagai busyra, kabar gembira terhadap kaum muslimin. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, kita diberikan kabar gembira oleh Allah. Kalau begitu, kebalikannya, kalau orang itu tidak mengikuti Al-Quran, maka dia merugi nanti. Dia ada penyesalan itu. Itu ada kesedihan itu, karena dia meninggalkan Al-Quran. Masalah Al-Qur'anu waddaha kulla syai'in falam yahtajja falam yahtajja ila ghairihi. Quran ini menjelaskan segala sesuatu, maka tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Falam yahtajja. Jadi falam yahtajja, maka kaum muslimin ini, kita domirnya kita ke kaum muslimin aja, itu tidak butuh kepada selain Al-Quran.
Yang kedua, qala Ibnu Katsirin fi tafsiril ayah. Ibnu Katsir berkata di dalam menafsirkan ayat, dan beliau mengucap ucapan Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Ibnu Mas'ud, wa qad bayyana lana fi hadzal Qur'ani kulla ilmin wa kulla syai'in. Dan sungguh Allah, ini kita berikan ini kepada Allah, telah menjelaskan kepada kita ini di dalam Al-Quran ini kulla ilmin wa kulla syai'in, segala sesuatu, segala ilmu dan segala sesuatu Allah sudah jelaskan. Wa qala Mujahid berkata kulla halalin wa haramin, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran ini segala sesuatu yang halal dan haram. Artinya Anda sudah dicukupkan, ini halal ini haram, yang tidak dibahas kamu udah gak usah bahas. Begitu. Wa qala Ibnu Mas'udin a'amu wa ashmalu fa innal Qur'ana ishtamala ala kulli ilmin nafi'in min khairi ma sabaqa wa ilmin ma sayati wa hukmi kulli halalin wa haramin wa man nasu ilaihi muhtajuna fi amri dunyahum wa dinihim wa ma'ashihim wa ma'adihim. Intaha. Dan katanya ucapan Ibnu Mas'ud itu lebih umum dan lebih mencakup. Maka sesungguhnya Al-Quran itu mencakup terhadap semua ilmu yang bermanfaat dari kebaikan apa yang telah berlalu. Wa ilmin masayati, dan ilmu yang akan datang. Jadi kebaikan ilmu yang sudah berlalu itu sudah ada dalam Al-Quran, seperti sejarah dalam Al-Quran. Dan ilmu yang nanti seperti tentang hari kiamat, tentang menjelang hari kiamat, itu yang kita butuhkan juga ada dalam Al-Quran. Wa hukmi kulli halalin, dan hukum dari segala hal yang dihalalkan, wa haramin, dan yang diharamkan ada dalam Al-Quran. Wa man nasu ilaihi muhtajuna, dan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia dalam Al-Quran sudah ada. Fi amri dunyahum, dalam perkara agama dunianya, wa dinihim, dan agamanya, wa ma'asihim, dan kehidupannya, wa ma'adihim, dan ma'adihim itu nanti hari kembalinya mereka, nanti hari itu dibutuhkan ketika mereka nanti di hari kiamat. Qala Al-Auza'i berkata, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in ay bisunnah. Intaha min tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Auza'i berkata, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan sungguh kami telah turunkan kepada engkau Muhammad Alkitab tibyanan likulli syai'in, penjelasan terhadap sesuatu ay bisunnah. Artinya Nabi ini menjelaskan Al-Quran, maka kita cukup dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah karena sudah menjelaskan segala sesuatu. Rawa An-Nasa'i wa ghairuhu. Imam An-Nasa'i dan selainnya meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a fi yadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu melihat di dalam tangan Umar itu waraqatan minat Taurati, ada lembaran-lembaran dari Taurat, atau ada satu lembar dari Taurat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, amutahawikuna yabnal Khattab, apakah kamu ada dalam kebimbangan wahai Umar bin Al-Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda anaqiyatan, sungguh kami telah datang biha, dengan Al-Quran, maksudnya itu hukum-hukum itu dalam Al-Quran itu bayda anaqiyatan, sesuatu yang putih bersih. Jadi Nabi Muhammad itu menegur Umar bin Khattab yang ada lembaran Taurat gitu. Maka kata Nabi Muhammad, apa kamu itu ada dalam kebimbangan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan Al-Quran yang Rasulullah itu malah mendatangkannya dengan sesuatu yang putih bersih, sementara Taurat itu kamu ketahui itu sudah ada penyimpangan-penyimpangan, melakukan penyimpangan. Kenapa kamu sibuk-sibuk? Kenapa kamu tertarik membuka lembaran-lembaran Taurat? Gitu. Ini pelajaran nih. Sekarang ini
banyak ustadz ini senang tuh baca-baca Taurat. Itu sampai Ustadz Adi Hidayat itu menghafal Injil lah, menghafal apa, Bible lah. Ini tak kita tahu bahwa Bible ini atau Injil ini sudah ada penyimpangan-penyimpangan, perubahan-perubahan. Ya kan? Perjanjian lama, perjanjian ada perubahan. Kenapa kamu umat Islam yang tahu bahwa di situ sudah ada penyimpangan tidak mencukupkan dengan Al-Qur'an? Yang itu kata Nabi Muhammad itu di zaman Nabi baydha'an naqiyah. Ini Islam ini, Al-Qur'an ini adalah putih bersih. Dan di zaman Nabi itu Taurat sudah ada penyimpangan, apalagi zaman sekarang. Terus bagaimana ustadz ini merasa aman gitu membaca kitab-kitab Taurat. Saya nih pelajaran nih, saya itu pernah dikasih oleh salah satu teman kantor, dia itu non muslim Kristen. Ketika berdiskusi di mobil tentang agama, saya kelihatan saya banyak wawasannya. Terus dia saya serahkan sama saya kitab Injil. Saya nggak mau baca. Nah itu saya serahin kepada orang yang ustadz. Itu seneng tuh baca-baca gitu, ya serahin lah sama kamu deh. Saya juga kagak tega, saya bakar kagak tega, ya serahin sama kamu. Membaca. Saya nggak mau baca begitu. Ngapain? Kita sudah banyak kitab yang bisa kita baca, nggak bisa kita baca juga. Ngapain kita baca kitab begituan? Walau kana Musa hayyan, maka Rasulullah itu menegaskan, andaikan Musa itu masih hidup di zaman Rasulullah, wattaba'tumuhu, dan kamu mengikuti Musa, wataroktumuni, dan kamu meninggalkan saya, kata Muhammad, dalaltum, pasti kamu tersesat. Ini perhatikan, kita ini tidak diberikan kelonggaran ketika kita berada di zaman Nabi Muhammad. Maka yang kewajiban kita mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan andaikan Musa masih hidup, kita mengikuti Musa, meninggalkan Nabi Muhammad, kita tersesat. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Apalagi kita umat Islam. Kalau kita umat Islam senang baca-baca yang begituan, kitab-kitab mereka yang sudah banyak penyimpangan itu, kamu bisa tersesat. Maka ini perlu dijaga. Kita ini perlu ada kecemburuan. Ini Islam ini sudah sempurna, kita tidak butuh baca kitab-kitab mereka, nggak butuh. Kita nggak butuh baca kitab-kitab mereka, nggak butuh. Apalagi udah banyak penyimpangan. Kita boleh menjelaskan, boleh, tapi kita apalagi sampai menghafalnya. Maka sampai menghafal kitab-kitab itu akhirnya jadi kacau, nanti pemikiran, pemahaman jadi kacau. Kita sudah cukup, Al-Quran sudah cukup, tafsirnya banyak, kita juga belum bisa baca semua juga. Ditaliknya ini dikatakan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad 15-1556. Fi riwayatin, di dalam satu riwayat lain, lau kana Musa hayyan ma wasiyahu illa tibai. Andai kata Musa itu masih hidup, ma wasiyahu illa tibai, maka tidak ada kelonggaran kecuali harus mengikuti saya, kata Rasulullah. Jadi kalau ada umat ini, ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa, tidak ada kelonggaran untuk mengikuti kecuali harus mengikuti Rasulullah. Kalau mengikuti Nabi Musa, dia tersesat. Itu kalau sudah Rasulullah itu sudah ditutup semua. Harus mengikuti Rasulullah. Makanya kalau ada orang sekarang nih berkata nih, Nabi Khidir itu katanya masih hidup. Terus orang berbicara, oh saya ini mengikuti Nabi Khidir, ini tersesat. Bah itu bisa kafir itu. Kalau kamu mengikuti Nabi Khidir, ketika Nabi Muhammad sudah datang, syariatnya sudah jelas, kamu mengikuti Nabi Khidir, kamu kafir itu. Kamu jadi kafir itu, tersesat itu. Makanya kalau orang berbicara di riwayat tadi hidup, kamu ini sudah tidak ada keluasan mengikuti Nabi Khidir. Andaikan Nabi Khidir masih hidup, ketika Nabi Muhammad sudah ada, dia wajib ikut Nabi Muhammad. Dia tidak ada keluasan dengan syariatnya beliau, nggak ada. Ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa, Nabi Khidir ada keleluasan tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu tidak diutus untuk Nabi Khidir. Kenapa? Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Khidir boleh melaksanakan syariat sendiri. Karena itu Nabi Musa heran-heran dengan syariatnya Nabi Khidir. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus, Nabi Khidir masih hidup, wajib dia ikut Nabi Muhammad. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad berkata, oh saya ini mengikuti syariat Nabi Khidir, dia murtad itu. Kenapa? Karena kamu artinya keluar dari syariat Nabi Muhammad. Tidak ada keleluasaan untuk mengikuti syariat selain syariat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah diutus. Faqala Umar, maka Umar berkata, raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Saya ridho kepada Allah sebagai Rabb
dan kepada Islam, ridho dengan Islam sebagai agama, dan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf 13/458/26/949. Diriwayatkan oleh Ahmad _3/387, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah 1/67/50 Tahqiq Al-Jawabirah, Al-Bazzar sebagaimana dalam Kashf Al-Athar nomor 124, Ahmad bin Mani sebagaimana dalam Ithaf Al-Maharah 7/27, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 1/348-349-175-176, Ibnu Abdil Bar dalam Jami' Al-Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi nomor 1497, dalam sanadnya terdapat kelemahan Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan Al-Haythami dalam Majma' Al-Zawaid. Namun menurut Syekh Albani, hadis di atas memiliki beberapa jalan yang bisa menguatkannya sebagaimana sehingga mungkin dihasankan. Bacalah keterangan beliau dalam Irwa Al-Ghalil nomor 1589. Adapun ucapan penulis bahwa hadis itu diriwayatkan oleh An-Nasai, kami tidak menemukannya dalam Sunan An-Nasai. Juga penulis Kanjul Ummal dan selainnya tidak memberikan rujukan tahrij kepada An-Nasai. Ini komentar dari Guru kami Al-Ustadz Zulkarnain. Jadi beliau melakukan penelitian tentang hadis ini, begitu komentar. Komentar ini mahal, makanya saya sebutkan komentar ini. Jadi pengarang kitab ini, misalkan ini Muhammad bin Abdul Wahab, dia menulis bagaimana pengetahuan ilmunya. Tapi ulama setelahnya boleh mengomentarinya. Kalau dikatakan ini hadis ini tidak ditemukan, ya tidak ditemukan. Tapi tetap meriwayatkannya, dibacakan, karena ini bentuk ilmu, apa namanya itu? Bentuk apa? Bentuk kejujuran ilmu, dibacakan, nanti dikomentari. Ya, saya tidak temukan ini, begitu. Begitu, ini ulama begitu, enggak ada celah-celahan, salah-salahin, bener-benerin gitu aja komentar. Jadi kalau Anda mencela-cela ini begini-begini, kamu jangan hanya mencela, baca bener-bener baik-baik dan kita dengan lapang dada dan terbuka. Masalah al-islamu yatakaffalu bikulli syai'in wa laysa fihi hiratun. Islam itu mencukupkan dengan sesuatu dan tidak ada di dalam Islam itu ada hiro, ada kebingungan. Yang kedua, wuduhud dini wa naqayatuhu. Jadi agama ini jelas dan terang, bersih gitu. Ketika idza kanal anbiya'u yatrukuna ma unzila ilaihim wa yattabi'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ghairuhum aula. Bila mana para nabi itu, bila mana mereka bertemu dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan meninggalkan apa yang diturunkan kepada mereka dan mereka akan wajib mengikuti Nabi Muhammad. Maka fagairuhum, maka selain nabi itu aula, lebih pantas lagi untuk mengikuti Nabi Muhammad dan tidak mengikuti pendapat-pendapat selain Nabi Muhammad. Karena itu ketika Nabi Muhammad sudah diutus, tidak ada keleluasan kita beragama dengan agama selain agama Nabi Muhammad. Karena itu kalau orang Yahudi, Nasrani, dia mendengar bahwa Nabi Muhammad telah diutus, dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, mereka kafir. Walaupun dulunya Muslim. Ketika di zaman Nabi Musa, mereka Islam, berpegang dengan agamanya. Tapi kalau datang Nabi Muhammad, dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, mereka berubah menjadi kafir. Yang keempat, ar-ridha bil islami dinan innama bil istighna'i an ghairihi. Ridho terhadap Islam sebagai agama itu terjadi itu dengan merasa cukup dari selainnya. Kita merasa cukup dari selain Islam, kita tidak butuh. Kita cukup dengan Islam. Yang kelima, tahrimun nadhari fi kutubi ahlil kitabi wa ghairihim. Haramnya melihat-lihat di dalam kitabnya ahlul kitab dan selainnya. Kita tuh haram membaca-baca Taurat, membaca-baca Injil, itu haram. Makanya saya juga gak mau. Jadi saya mau baca. Saya udah sibuk dengan baca kitab ini juga, kita udah sempet. Kita udah baca Quran juga, kita banyak kesibukan. Baca kitab-kitab, kita hafalan kitab. Juga sibuk. Ngapain saya baca-baca yang begituan?
Ini Nabi para Rasul nanti guru kami membacakan satu ayat. Ma farratna fil kitabi min syai'. Pentingnya Al-Qur'an. Tidak ada di dalam Al-Qur'an ini kami farratna itu maksudnya abaikan. Sesuatu itu ada dijelaskan dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat dan supaya tampak jelas jalannya orang-orang mujrimin. Kalau saya baca di riwayat bacaan itu bisa dibaca dua bacaan. Walitastabina sabilal mujrimin. Kalau baca begitu supaya kamu jelaskan Muhammad jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menjelaskan jalannya orang-orang yang berdosa. Begitu juga para dai. Maka kalau kita menjelaskan jalannya orang yang berdosa, ini jalannya ahlul bidah, ini perintah. Atau kalau dibaca walitastabina sabilul mujrimin, agama ini terang benderang. Dakwah para nabi, dakwah nabi dan dakwah para ulama ini terang benderang supaya orang yang buruk ini soal jalan yang salah itu terang benderang ini salah. Yang benar terang juga ini benar begitu. Makanya kalau dijelaskan benar dan salah ini adalah jalan agama, gak usah marah. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.